Baik, untuk selanjutnya mencari persamaan fungsi kuadrat ya. Mencari persamaan apa namanya? Persamaan fungsi kuadrat atau parabola. Ada beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu jika diketahui 3 titik sembarang ya, maka rumus yang digunakan rumusnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Misalkan nanti ada 3 titik 0,5, 7,8, 9,10 misalkan. Berarti kita substitusikan ke persamaan ini. Nanti akan ada 3 persamaan, kemudian kita lakukan eliminasi untuk menentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa ya. Jadi nilai X-nya disubstitusikan ke sini yang 3 titik tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika diketahui 2 titik potong pada sumbu X dan 1 titik sembarang. Ya, misalkan 2 titik potong sumbu X itu misalkan X1,0 dan X2,0 ya, dan 1 titik lagi misalkan 1 titiknya D, E begitu ya. Jadi X1,0 dan X2,0 itu adalah 2 titik potong terhadap sumbu X, kemudian 1 titik sembarangnya D, E. Nah, bagaimana, apa rumus yang kita gunakan? Jadi Y itu adalah A dikali X dikurangi X1, kemudian dikali lagi X dikurangi X2 nya. Jadi nanti kita substitusikan X1 nya di sini ya, X2 nya di sini, kemudian DE nya dimasukkan di Y ya, D nya dimasukkan di X ya, kemudian Y nya, E nya disubstitusikan di Y, baru nanti tinggal mencari nilai A nya ya. Ini lebih mudah. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, jika parabola menyinggung di 1 titik pada sumbu X ya, anggaplah ini X,0 dan 1 titik sembarang, misalkan titiknya tadi adalah D, E. Maka rumus yang digunakan itu adalah Y sama dengan A X dikurangi X1. Ini saya tulis X1 aja ya, X1 kuadrat ya. Jadi nanti X1,0, X1 nya disubstitusikan ke sini, ke rumus ini ya. Kemudian titik sembarangnya untuk yang ya D itu disubstitusikan ke X, E disubstitusikan ke Y, tinggal nanti mencari nilai A nya, seperti itu. Yang keempat itu adalah jika parabola ini yang diketahui adalah titik puncaknya XP, YP dan 1 titik sembarang. Misalkan saya tulis di sini juga D, E. Rumusnya itu menjadi Y A
X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Jadi untuk menentukan nilai A-nya nanti XP-nya disubstitusikan ke XP ini, YP-nya disubstitusikan ke YP, D-nya disubstitusikan ke X, E-nya disubstitusikan ke Y, baru kita mencari nilai A. Ya, kalau sudah kan nanti A-nya ketemu tuh, baru dimasukkan lagi ke sini ya, XP-nya berapa, YP-nya berapa, yang X tetap X, yang Y tetap Y untuk menentukan persamaannya ya. Yang tinggal dimasukkan A-nya sama XP sama YP. Kalau yang atas tadi A-nya sama X1 saja. Kalau yang atasnya lagi ini yang disubstitusikan nanti kalau sudah ketemu A-nya, A, X1 sama X2. X-nya tetap X sama X, ini Y. Begitu juga dengan yang atas. Kalau sudah ketemu A, B, C, ya nanti A, B-nya berapa, C-nya berapa, X-nya tetap X, seperti itu. Baik, saya kasih contoh. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X pada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Baik, kalau kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka apa yang terjadi tadi? Y-nya 0 kan ya. Jadi kalau persamaan ini Y-nya 0, berarti saya tulis Y-nya 0 ya, X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Karena titik ini, karena dia memotong sumbu X ini, maka Y-nya itu sama dengan 0, maka yang Y yang ada di sini itu saya ganti dengan 0, sehingga bisa saya faktorkan. Ini jadinya apa? X ditambah 4, kemudian X ditambah 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 2, sehingga titik potong terhadap sumbu X ini tinggal dimasukkan aja negatif 4,0 dan negatif 2,0 itu. Kemudian misalkan soal yang kedua, suatu parabola melalui 3 titik, yaitu misalkan titik A itu adalah negatif 3,2, kemudian B itu adalah 0,4, kemudian C itu adalah misalkan apa ya, 6,8. Nah, seperti itu. Tentukan fungsi kuadratnya ya. Fungsi kuadrat. Ya, baik, masih ingat tadi kalau ada suatu parabola, kan parabola itu berhubungan dengan fungsi kuadrat ya, atau tentukan persamaan parabolanya, boleh fungsi kuadrat atau persamaan parabola. Parabola boleh. Ya. Nah, tadi kalau melalui 3 titik berarti kan rumusnya begitu ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kan seperti itu ya. Kemudian kita substitusikan untuk yang pertama, untuk yang negatif 3,2, maka jadinya gimana? Kita substitusikan ke X sama Y ya, berarti X nya negatif 3, Y nya 2, berarti 2 sama dengan A dikali negatif 3 kuadrat ditambah B dikali negatif 3 ditambah C, berarti kita ketemu 2 sama dengan 9A dikurangi negatif 3B dikurangi 3B ditambah C. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua 0,4 misalkan, berarti 0,4 yang di sini tadi Y-nya 4 ya, kemudian
kita substitusikan, X nya kan 0 ya, berarti 0 dikali A ditambah B kali 0 ditambah C, berarti ini sama dengan C, berarti C nya pada posisi ini nanti 4. Next, untuk selanjutnya 6,8 kita substitusikan, Y nya berarti 8 ya, 8, kemudian A nya dikali dengan 6 kuadrat ya, ditambah B dikali dengan 6 ditambah C, sehingga kita peroleh 8 sama dengan 36A ditambah 6B ditambah C. Baik, berarti kita punya 3 persamaan. 3 persamaan apa? Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kalau kita substitusikan persamaan yang kedua, yaitu C sama dengan 4, ke persamaan 1 dan 3 ya, berarti kita peroleh itu, saya tulis substitusi ya, persamaan 4 ke persamaan 3 dan 1 ya, maka kita peroleh apa itu? Jadinya adalah 2 sama dengan 9A dikurangi 3B plus 4 ya, bisa kita peroleh bahwa 9A dikurangi 3B sama dengan negatif 2 ya. Ini misalkan persamaan yang ke-5. Kemudian kita peroleh lagi ya ke apa namanya, persamaan 4 ke persamaan 3, substitusi 4 ke persamaan 3, berarti kita peroleh 8 sama dengan 36A ditambah 6B ditambah 4. C nya tadi kan 4 toh. Berarti kita peroleh itu 36A ditambah 6B sama dengan 4. Ini persamaan yang ke-6 ya. Kemudian persamaan 5 dan 6 itu digabung kemudian dieliminasi ya. Persamaan 5 dan 6, berarti kita peroleh apa itu? 9A dikurangi 3B sama dengan negatif 2. Kemudian kita tulis lagi 36A ditambah 6B sama dengan 4. Nah, kita eliminasi yang atas biar sama, kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1. Kita peroleh berarti berapa itu? 36A dikurangi 12B sama dengan negatif 8. Kemudian yang bawah juga 36A ditambah 6B ya, 6B B-nya kecil ya, ini juga B-nya kecil, saya perbaiki. Sama dengan 4 ya. Kemudian kalau ini biar 0 kita kurangkan, ini ketemunya adalah berapa ini? Negatif 18 ya, 18B ini sama dengan negatif 12, sehingga B itu adalah, bisa saya tulis langsung 12 per 18. Kalau semua saya bagi 6 berarti 2 per 3. Oke, B nya ketemu 2 per 3. Kemudian kita substitusikan untuk mencari nilai A, berarti 9A misalkan dikurangi 3B sama dengan negatif 2. Saya substitusikan nilai B nya, berarti 9A dikurangi 3 dikali 2 per 3 sama dengan negatif 2, berarti ini hilang, ini hilang. 9A berarti ini berapa? 9A sama dengan, kalau ini tadi berarti tinggal 2 ya, negatif 2 plus 2, berarti A nya pada kasus ini adalah 0 per 9. A nya berarti 0 ya. Nah, pada kasus ini karena A nya 0, ini jadi bukan persamaan kuadrat ya, atau bukan persamaan parabola ya, kita substitusikan aja nggak apa-apa ya, karena A nya tadi kan 0 ketemunya ya. Baik, berarti kalau kita substitusikan ke Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, itu sama dengan Y sama dengan 0X kuadrat ditambah B nya tadi adalah 2 per 3X
ditambah C-nya tadi 4, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2/3X plus 4. Seperti itu. Jadi kita bisa dari sini kita bisa menentukan, jadi kita tuliskan bahwa persamaan di atas bukan persamaan kuadrat. Di atas bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier. Persamaan linier. Nah, nilai A-nya yang 0 tadi ya tidak jadi masalah. Cuma mungkin ini hanya keterangan aja. Yang aslinya itu bentuknya seperti ini, jadinya Y sama dengan 2/3X plus 4, atau kalau saya kalikan 3 boleh, jadinya 3Y sama dengan 2X plus 12. Boleh seperti ini juga boleh. Ya, jadi dia adalah persamaan linier itu. Baik, contoh selanjutnya, seorang laki-laki mempunyai kawat sepanjang 40 meter ya, yang akan digunakan untuk memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Ya, pagar yang digunakan hanya 3 sisi kebun. Ya, rumahnya sebagai sisi keempat. Tentukan luas maksimum dalam kebun. Nah, sebelum Kantik mengerjakan kita harus punya gambaran dulu. Misalkan ini gini, misalkan kayak ini, kayak rumah begitu. Ini rumahnya si yang punya kebun. Kemudian ini pagarnya, ini kebunnya. Misalkan gini, kebunnya persegi panjang ya. Nah ini kawatnya nanti ya. Jadi ini rumahnya, kan yang dipagari hanya 3 sisi, yang sisi ini sama sisi ini, kemudian sama sisi ini. Yang di sini kan rumah ya. Nah, kira-kira nanti yang di dalam sini luasnya berapa gitu ya. Dengan diketahui panjang kawat berarti hanya menggunakan sisi yang ini aja, ini adalah 40 nanti ya. Kira-kira luas maksimumnya berapa ya. Ya, kita misalkan X itu adalah sisi pagar yang atau panjang ini saya ganti aja, panjang tiap-tiap dua sisi pagar ya, panjang tiap-tiap dua sisi pagar ya. Jadi dua sisi, misalkan saya ambil yang di sini adalah X, yang di sini juga X, kemudian yang di sini nanti apa, berarti kan panjangnya 40 toh seluruhnya, berarti 40 dikurangi X ditambah X berarti 2X ya. Ini 40 dikurangi 2X itu adalah sisi yang ketiga ya, sisi yang ketiga kan. Karena dari mana 40 dikurangi 2X? 40 itu panjang seluruhnya dikurangi sisi yang kiri X, sisi yang kanan X itu ya, sisi yang ketiga. Berarti ini adalah 40 dikurangi 2X. Nah, kemudian luas, berarti luas itu rumusnya apa? Kan panjang kali lebar tuh ya. Luas itu adalah panjang dikali lebar. Berarti anggaplah panjangnya X, kemudian lebarnya 40 dikurangi bolak-balik ya, sama aja dibolak-balik sebenarnya. Panjangnya itu adalah 40 dikurangi 2X dikali dengan X. Nah, berarti akan muncul apa? Ini fungsi kuadrat kan, dimana L itu adalah 40X dikurangi 2X kuadrat. Masih ingat kalau kita mau mencari titik titik stasioner, atau karena ini adalah X, A-nya itu kan negatif ya, berarti kan nilai ekstrim maksimum ya. Jadi untuk menentukan luas maksimum kita cukup mencari nilai ekstrim maksimum ya, masih ingat, atau mencari titik puncak dari fungsi kuadrat ini, sehingga kita nanti untuk mencarinya ini XP, YP ya, untuk mencari
luas maksimum. Itu masih ingat XP-nya? Pada kasus ini kita tentukan aja dulu A-nya berapa, negatif 2, B-nya adalah 40, C-nya adalah 0. Sehingga untuk mencari XP itu rumusnya negatif B per 2A. Masih ingat tadi B-nya adalah negatif 40 dibagi dengan apa? Negatif 40 dibagi dengan 2 dikali negatif 2, berarti negatif 40 per negatif 4 sama dengan berapa itu? 10 ya. Baik, ini untuk yang XP-nya. Nah, kemudian YP-nya ya, YP-nya masih ingat rumusnya negatif D per 4A. Berarti rumusnya D itu adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu tadi 40 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 4 dikurangi A-nya itu negatif 2 dikali 0, berarti 1600. Berarti untuk YP-nya itu adalah 1600 dibagi 4 dikali negatif 2, ini negatif ya. Berarti 4A 4 dikali negatif 2, berarti negatif 1600 dibagi negatif 8. Nah, pada kasus ini nilainya berapa? Kalau negatif 600 ini negatif 200. Nah, masih ingat ini XP, kemudian tadi YP. Tadi ketemunya berarti ini positif ya, maaf, positif. Nah, kalau luas maksimum berarti yang kita pilih yang mana, kan gitu ya pertanyaannya. Baik, kita kembalikan ke bentuk umum dari persamaan dari fungsi kuadrat. Saya tulis di sini. Nah, ini kan sebenarnya kalau ada kan bentuknya L 40x dikurangi 2x kuadrat. Kalau bentuk awalnya kan fx ya sama dengan y ya sama dengan yang ini toh L. Nah, ini kan 40 X dikurangi 2X kuadrat. Berarti X itu adalah XP itu adalah ukuran yang nanti disubstitusikan ke X. Y-nya itu adalah luas maksimum. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jadi luas maksimumnya adalah 200 ya. Jadi luas maksimum adalah 200 meter persegi ya, 200 persegi. Kalau kita mau mencari panjang setiap sisinya ya disubstitusikan ya, tinggal disubstitusikan kemana ya. Tadi kan kita ketemu x itu adalah xp pada kasus ini saya sama dengan yang x yang di sini ya. Berarti sisinya adalah 10 ya, atau panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 10, panjangnya tinggal disubstitusikan ya. Maka kalau dicari sisinya, panjang sisinya adalah 10 meter dan lebar sisinya adalah tinggal disubstitusikan ke salah satu sisi yang ini ya, yang 40 dikurangi 2x kan x-nya ketemu, berarti tinggal dimasukkan di situ. Ini kalau ini saya tulis sekalian biar nanti lengkap, 40 dikurangi 2x ya, sehingga ini 40 dikurangi 2 dikali 10 sama dengan 40, berarti 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Bener kan kalau kita kalikan, panjangnya 10, lebarnya 20, kalau kita kalikan ketemunya 200 ya. Kalau ini disuruh menentukan panjang sisi dan luas maksimum ya. Untuk menentukan luas maksimum ketemu panjang sisi maksimumnya adalah 10 dan luas lebarnya adalah 20 ya. Ini dalam penerapan sehari-hari seperti itu ya.